Halo, balik lagi di episode 26 dari 30 hari bersuara. Hehe. Saya Irake, Thanks for the podcast, kata Bubu. Di 30 hari bersuara dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Cerita apa ya hari ini? Tentang gelombang. Apakah itu? Hihi, kemarin episodenya salah nomor. Harusnya nomor 25 jadi dinomorin 24, salah ya, namanya manusia ya, banyak kesalahan. Aduh, ngomongin soal gelombang apa ya, kayaknya saya ini angkatan yang paling banyak mengalami macam-macam gelombang deh ya. Maksudnya, besar atau tumbuh di tahun 80, 90 gitu, ngerasain gelombang, new wave, gelombang apa sih namanya, band-band new wave yang bagus-bagus gitu ya. Kayak misalnya Duran Duran, terus kayak, Spandau Ballet, a-ha, Alphaville, terus ada Wham, The Police gitu ya. Kayaknya, sempet ngalamin masa-masa, tumbuh remaja, masa-masa SD, SMP gitu dengan lagu-lagu dari, band-band new wave terbaik gitu ya, yang lagunya sampai sekarang tuh masih banyak diputar di mana-mana dan, beberapa lagunya tuh sebenarnya balah beken lagi gara-gara nongol di aplikasi TikTok gitu misalnya. Jadi, sebenarnya lagu jadul gitu, tapi ya kayak anak-anak sekarang dengernya tuh di TikTok biasanya gitu ya. Terus ngalamin juga waktu masa 80-an itu ada, gelombang ini, apa tuh namanya, gelombang tarik kejang. Itu adalah namanya gelombang break dance ya, populer tahun 80-an itu yang saya masih SD waktu itu ya. Dan sempet bikin bikin pusing, pemerintah Orde Baru saat itu ya, karena, dianggapnya ini tarian apa sih gitu yang tidak mendidik dan tidak sejalan dengan, negara kita Indonesia gitu ya, karena, dituduh merusak moral segala macem gitu ya. Breakdance pada mulanya kan berkembangnya di New York tahun 70-an gitu, tapi populer di Indonesia itu di kota-kota besar tahun 84, 85 gitu ya. Nah itu, banyak anak-anak muda tuh yang pada kegilaan breakdance gitu. Terus, saya sih waktu itu masih SD ya, jadi ya sebagai penonton aja dan breakdance ala zaman anak SD ya paling, ngedance aja gitu. Yang lagunya itu bekennya tuh ada lagu Zuluk ya, terus lagu-lagu pokoknya lagu-lagu breakdance zaman dulu lah gitu. Dan emang gelombang breakdance ini tahun segitu tuh di mana-mana deh banyak anak muda yang, ngumpul-ngumpul terus bikin lingkaran terus entar pada perform di tengah-tengah gitu ya. Terus, sempet muncul film-film yang temanya breakdance gitu, terus juga ada eee, dulu nih zaman gelombang breakdance ini lagi kondang-kondangnya gitu ada siapa sih namanya saya lupa, ada penari breakdance gitu ya, breakdancer, namanya Voltus ya. Aduh kemana tuh ya tuh orangnya, masih ada nggak ya? Dia tuh dulu beken banget, terus satu lagi ada perempuan saya lupa siapa ya namanya. Pokoknya baru-baru ini nggak sengaja saya ngeliat di Instagram ya, ada reels-nya itu, lagi film Indonesia yang sempat kondang juga judulnya tuh Gejolak Kaula Muda. Nah itu filmnya dibintangi sama, Riko Tampati, terus sama Cica Kusvoyo. Nah itu ceritanya tentang kayak geng
geng-geng break dancer gitu yang apa ya, kalau dulu tuh kayak suka battle gitu loh, break dance battle. Kadang-kadang, eee, saya dulu waktu masih tinggal di Bandung ya, ya gitu ada kayak ngumpul kayak misalnya, ya gitu deh, battle-battle-an dance gitu. Terus pas udah pindah ke Jakarta juga sama kan, eee, ngalamin juga gitu kayak anak-anak teman-teman di sekolah pada breakdance gitu, terus kayak apa ya, perpecahan sekolah pada breakdance gitu. Nah terus emang sempet dilarang sih breakdance itu rame dan dilarang ya, dengan gosip-gosip yang beredar kayak, "Oh nggak boleh breakdance lagi tuh, Voltus, lehernya patah gara-gara lagi muter breakdance," katanya gitu. Ah, pokoknya banyaklah berita-berita gitu ya. Dan tapi masa-masa itu akhirnya, lewat juga gitu ya, masa-masa breakdance itu akhirnya habis juga gitu. Jadi ya memang, apa ya, ya macem-macem gitu saya ngalamin gelombang-gelombang sampai dari gelombang-gelombang musik yang sekarang menjadi gelombang boyband ya, gelombang boyband yang, apa ya, yang di tahun sekarang-sekarang ini ya, mulai tahun berapa sih gelombang K-pop ini kayak tahun 2000-an sekian-sekian ya, eee, tahun berapa tuh? Kayaknya tuh tahun 90-an udah ada ya, tapi kayaknya nggak se-booming, sekarang ya, tahun 2000-an gitu, K-pop itu. Dan mulai, apa namanya, banyak bermunculan grup-grup musik kayak Super Junior, Suju ya, terus, siapalah, BTS dan sebagainya. Banyak banget deh, nggak hafal saya mah. Eee, Kayak gelombang Korea atau Korean Wave itu istilah yang merujuknya tersebarnya budaya pop Korea secara global ya. Nggak nyangka juga ya, maksudnya bisa ada kayak sekarang apa sih, drakor, ada, boyband, ada pokoknya budaya-budaya pop Korea ini yang tersebar di seluruh dunia ya. Ya hebat aja yang terbaru kayak Jungkook gitu kan ternyata dia, apa, lagunya tuh terbesar apa ya, kemarin dapat penghargaan gitu, pokoknya number one gitulah di mana-mana gitu lagunya yang albumnya yang apa sih lagu-lagunya, 3D terus ada yang Yes or No, terus ada yang Standing Next to You kan semua itu booming banget gitu ya. Sampai kan dia sempet juga, tampil di, New York ya. Itu pengumuman itu cuma beberapa jam sebelum dia tampil, di apa namanya, di, screen yang ada di New York gitu. Dalam waktu berapa jam itu, fansnya BTS datang dan rame banget, yang konon katanya teriakan penontonnya itu, pada saat nonton Jungkook tampil di New York itu hampir sama dengan teriakan, orang-orang pada saat merayakan tahun baru di New York itu, Times Square ya, wah gila ya, hebat tuh. Terus, belum lagi kan, apa, serbuan dari drama-drama Korea ya. Saya sih inget juga sih waktu SD itu, saya zaman SD tuh kayaknya kebanyakan orang nontonnya tuh, film India ya, film-film India gitu ya, sama drama-drama silat Indonesia gitu yang kayak apa sih, Sour Sepuh, terus kayak apa, pokoknya drama-drama, yang diambil dari drama radio tuh yang kayak Tutur Tinular ya sama, Saur Sepuh gitu, terus kan dijadiin film juga tuh. Terus, apa namanya, nggak lama tuh tahun 90 pas jam-jaman saya SMA gitu deh, SMP, SMA tuh baru deh mulai muncul tuh, film-film dari telenovela ya, sampai tahunnya awal 2000-an gitu ya, masih ada telenovela, lama-lama geser lagi gitu jadi sinetron Indonesia, terus habis itu baru drakor gitu ya. Jadi kayak ngalamin serunya ini dan itu ya kayaknya ya. Terus juga ngomongin soal gelombang ya, hmm, saya tuh dulu ngalamin ya
gelombang radio tuh masih pakai AM ya dengerinnya. Jadi, eee, kan kalau sekarang kan dengerinnya radio FM ya, radio FM. Kalau dulu tuh saya zamannya masih baru awal-awal denger radio tuh, mulai denger radio tuh SMP. Kalau anak SD kan dulu, denger radionya kan ngikutin ibu ya. Jadi ibu masang radio apa, kita ikutnya dengerinnya itu, karena yang masang nyokap kan. Nah, terus baru mulai SMP deh, baru bisa kita, di kamar pasang radio sendiri gitu kan. Lagunya ya radio kita yang seneng kita lah ya, radio. Nah, saya dulu senengnya tuh radio tuh Prambors ya. Jadi masih ngalamin tuh dengerin radio Prambors tuh di, 66 AM, 66, radio Prambors gelombangnya tuh dulu ya. Terus habis itu dia mulai ganti jadi 102.3 FM ya. Terus habis itu sekarang udah ganti lagi ya, ternyata udah bukan 102.3 lagi ya, ternyata sekarang Prambors itu jadi berapa ya, 1022 ya. Pokoknya dulu kan waktu, saya dengerin pertama kali itu masih di AM 66 kilohertz gitu. Terus pas udah pindah ke FM tuh baru 102.3 FM Prambors, terus habis itu baru sekarang jadi 1022 ya ternyata ya. Sejak Agustus 2004 diganti jadi 1022. Nah itu, ya zaman anak muda lah gitu kan, tempat anak muda mangkal. Dengerin di situ sampai ikut-ikutan daftar Prambors Listener Club gitu, punya kartunya. Sampai ngelamar juga pernah ke situ. Tes vokal, terus, lolos, terus abis itu interview lolos. Gagalnya di psikotes. Gara-gara gue psikopat kali ya. Atau nilai gue psikotesnya itu jelek banget kali ya. Namanya juga baru pertama kali psikotes tuh gue tuh waktu ngelamar ke situ. Terus, habis itu apalagi ya ceritanya, gelombang-gelombang, oh ya ada tuh ya pas kemarin lagi Covid ya, kan ibu-ibu tuh sempet ya kondang kayak booming banget pada pelihara-pelihara atau bercocok tanam ya. Kan pas Covid nggak boleh kemana-mana ya. Jadi banyak sekali tuh orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak tuh pada bercocok tanam gitu ya. Pada nanam ini, nanam itu, makanan sayuran hidroponik lah yang bisa dimakan. Plus juga ada tuh yang namanya gelombang cinta. Jadi ada tanaman tuh anthurium ya. Namanya tuh gelombang cinta disebutnya. Tanaman keluarga keladi, tapi itu sampai beken banget ya. Kayak semua orang tuh kayak berlomba-lomba untuk menanam dan, bagus-bagusan si gelombang cintanya itu gitu. Sampai, harganya tuh nggak karu-karuan gitu loh, sampai, gila harganya, mahal banget gitu ya. Jadi, sebenarnya kenapa gitu, karena tanaman itu kayak uniknya itu, karena dia punya daunnya bentuknya lebar, bergelombang, terus kayak ada bentuk urat-urat yang menonjol gitu kan. Terus, ya itu, nggak tahu dah, ya namanya juga samalah kan sempetnya booming-boomingan ini, apa sih dulu sempet, batu akik ya, terus adalah tanaman apa sih, bonsai, terus ada tanaman apa tuh ya, bonsai Jepang, terus apalah pokoknya sempatlah itu hits beberapa kali ya, tanam-tanaman, batu-batuan, tapi habis itu ya udah, kayak pas lagi kondang-kondangnya tuh harga bisa gila-gilaan banget tuh ya, tapi habis itu ya udah gitu, udah selesai ya udah. Jadi habis juga eranya si gelombang cinta gitu ya. Ya gitu deh, kayaknya memang segala macam tuh ada masanya ya, ada ya gitu deh, masanya datang dan pergi gitu ya enggak sih? Ya udah kalau gitu ngomongin pergi, berhubung sudah panjang ngerumpinya jadi saya mau pergi dulu, nanti, sambung lagi besok ya di hari ke-27. Oke, baiklah, irake, kata Bubu, pamit dulu, sampai ketemu besok, bye.